Setiap orang pasti menginginkan yang terbaik, terutama soal pendidikan. Saya pikir pastinya dunia kerja pada saat dewasa nanti menjadi sangat kompetitif. Maka pendidikan yang baik adalah mutlak. Pertanyaannya, seperti apakah pendidikan yang baik itu? Apakah sekolah yang telah dipilih telah siap dan mampu membekali kita dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang dibutuhkan untuk masa depan? Saya meyakini pendidikan yang baik itu perlu upaya yang menyambung antara apa yang diterapkan di rumah oleh orang tua dan apa yang diajarkan di sekolah. Jadi, jika ditanya sekolah seperti apa yang bagus, tentu setiap orang punya preferensi masing-masing sesuai value yang dianutnya. Lalu, kira-kira seperti apa pendidikan yang tepat atau yang ideal? Pendidikan yang ideal adalah yang memiliki balance antara intelektual, emosional, dan spiritual. Layanan yang bermutu ini tentunya membutuhkan sarana dan prasarana pendidikan maupun keahlian yang diperlukan dalam penyusunan program serta implementasinya. Lalu, apakah sistem pendidikan di Indonesia sudah ideal? Tentu saja belum. Masih banyak kesalahan mendasar yang harus diperbaiki di dalamnya, baik secara konseptual maupun praktikal. Jika diberikan kebebasan, katanya, ia akan menerapkan sistem pendidikan yang berbeda di Indonesia. Jadi, apa sih yang harus kita lakukan untuk mengubah sistem pendidikan di Indonesia? Atau bagaimana sih cara mengubah sistem pendidikan di Indonesia seperti di Finlandia yang cuma sekolah 3-5 jam seperti yang kalian inginkan? Bagi sebagian orang, sistem pendidikan Finlandia adalah impian. Di antaranya yaitu sistem pembelajaran sekolah dasar melalui permainan, waktu belajar yang pendek, tidak ada tes standarisasi, dan perguruan tinggi bebas biaya bagi siswa yang berasal dari negara-negara Uni Eropa, wilayah ekonomi Eropa, dan Swiss. Apakah sistem pendidikan tersebut dapat diterapkan di Indonesia? Tidak. Jika sistem pendidikan di Finlandia diberlakukan di Indonesia, yang hanya belajar selama 3-5 jam, hanya membuat pendidikan di Indonesia semakin hancur. Mengapa demikian? Jika dibandingkan dengan masyarakat atau warga di Finlandia, setelah mereka pulang ke rumah, mereka belajar di rumah atau di sekeliling mereka, atau jikalau tidak, setidaknya ketika mereka ke sekolah, mereka sudah punya bekal ilmu. Masyarakat di Finlandia memiliki mindset bahwa dengan membaca atau belajar itu sudah tertanam dengan baik. Di negara-negara maju, masyarakatnya lebih memiliki mindset bahwa pendidikan itu penting, dan mereka harus memiliki itu untuk sukses. Akan tetapi, di negara-negara berkembang, jika kamu hanya memiliki waktu 3-4 jam untuk bersekolah, yakin dan percaya, setelah mereka sekolah, as you can see, bahwa anak sekolah 70% mereka akan pulang, nongkrong, atau main game, dan lain-lain. Lalu, perlukah diterapkan full day school? Mungkin ini lebih tidak efektif. Mengapa? Karena dalam 3-5 jam masyarakat Finlandia, mereka mungkin akan mengulang materi yang mereka pelajari sebelumnya di rumah atau di tempat lain. Akan tetapi, untuk masyarakat di Indonesia, 3-5 jam harus ngejelasin ulang materi dari awal sampai akhir yang seharusnya hal tersebut dapat dijelaskan dalam waktu 12 jam sekolah, tapi harus dijelaskan 3-5 jam tanpa bekal apapun dari siswanya. Jadi harus dijelaskan secara pelan-pelan, satu persatu agar lebih paham lagi. Itulah mengapa siswa akan lebih kesusahan jika kita ingin mengikuti waktu belajar seperti di negara lain yang lebih cepat, tapi tidak diikuti dengan mindset yang baik. Hal tersebut juga ditanamkan di negara Jepang. Sebelum mereka memulai pendidikan mereka harus menanamkan mindset yang baik. Jadi, apa yang perlu kita ubah adalah mindset terlebih dahulu.